Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Danova dengan NIM 1520044 dari kelas Hukum Tata Negara B dengan dosen pengampu Bu Uswatun Hasanah MSI. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai edukasi tasawuf tentang kesabaran dan juga keikhlasan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Langsung saja simak videonya berikut ini. Seperti yang kita lihat bahwa COVID-19 ialah virus yang berbahaya yang dapat mematikan tanpa mengenal status manusia. Virus yang berasal dari negara Cina ini telah menyebar dan merambah hampir semua negara di dunia, yang telah memakan ratusan bahkan ribuan korban jiwa. Ketika kita mengaitkan pandemi COVID-19, pasti tidak akan terlepas dari ajaran akidah dan tasawuf bahwa segala bentuk bencana yang terjadi kepada manusia di atas muka bumi ini, apapun bentuknya, yang berakibat munculnya perasaan khawatir dan takut atau al-khuf dalam hati yang disebabkan suatu ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus bersabar dan menerima dengan ikhlas. Hal ini merupakan sikap pertama yang diajarkan oleh tasawuf saat berada dalam sebuah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda pengingat bagi hambanya yang belum sadar atas dosa yang sudah diperbuat. Mengapa bersabar itu sangat penting dalam menghadapi pandemi COVID? Karena sabar akan menjauhkan diri manusia dari perasaan panik. Kepanikan tentu saja hanya akan menimbulkan masalah baru. Ketika hal itu terjadi, seringkali manusia kesulitan mencari petunjuk penyelesaian masalah. Hal ini berbeda ketika kita menghadapinya dengan tenang. Ketenangan akan menguatkan daya tahan tubuh, juga memunculkan potensi manusia dalam mencari penyelesaian masalah. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sikap dengan cara kita di rumah saja. Tidak banyak melakukan aktivitas di luar lingkungan atau bepergian seperti biasanya. Kalaupun beraktivitas, kita harus menerapkan jaga jarak atau social distancing. Dan juga Islam sangat menjaga kebersihan lingkungan. Maka di tengah pandemi COVID-19, kita sebagai masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pencegahan atau penyebaran COVID-19. Salah satunya yang harus kita terapkan agar terhindar dari penyakit wabah COVID-19 yaitu dengan cara saat bepergian atau beraktivitas kita selalu mencuci tangan pakai sabun. Saat bepergian jangan lupa memakai masker, selalu membawa hand sanitizer. Saat kita di keramaian selalu menjaga jarak. Lalu saat kita pergi ke rumah ibadah jangan lupa membawa perlengkapan ibadah masing-masing. Ini salah satu bentuk kebiasaan ini harus kita terapkan di tengah pandemi COVID-19. Salah satu ajaran tasawuf yang mengajarkan kita pasrah dan menambah rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atau juga mahabbah. Jadi dari rasa cinta tadi muncul kerinduan untuk berjumpa kepadanya. Sebagaimana ajaran sufi perempuan yaitu Rabiah Al-Adwiyah tentang cinta mahabbah. Rasa cinta yang begitu besar membuat Rabiah tidak takut pada kematian. Kematian bagi Rabiah sangat diharapkan segera menjemput, sebab kematian adalah satu-satunya pintu masuk untuk berjumpa dengan Allah kekasih hatinya. Dari ajaran akidah dan tasawuf dapat kita ambil, sebagai manusia kita harus mengambil sikap dan toleransi di tengah bencana COVID-19. Harus kita terapkan selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan harus mematuhi aturan pemerintah. Dan juga jangan lupa teruslah berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tasawuf mengajarkan kita bagaimana seharusnya manusia mengambil sikap di tengah bencana, termasuk bencana virus corona. Jagalah kesehatan, patuhi aturan pemerintah, dan teruslah berdoa agar wabah ini segera berakhir. Hal lain yang juga penting untuk diingat serta dipraktekkan adalah sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana
bahwa sebaik-baiknya manusia ialah mereka yang bermanfaat untuk sesama. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menyikapi wabah COVID-19 dengan sangat baik dan harus mewaspadai agar terhindar dari wabah COVID-19. Dan seharusnya kita harus selalu waspada dan menjaga diri dengan bersuci atau berwudu seraya kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga pandemi ini segera hilang agar aktivitas manusia bisa berjalan normal lagi. Itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.